Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Teater Geni. Boro. Sepi pisan Yun. Ya, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Syahrul Ramadan di Teater Geni Bincang-Bincang. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, guys. Dari jauh juga. Dari Kedaung, Mas Iwan ya? Iya, Kedaung. dari Kedaung. Beliau adalah Mas Iwan. Wey. Ya, Mas Iwan ini adalah salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon, jurusan IAT ya, Mas Iwan ya. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Mas Iwan itu saya biasa memanggil Mas Iwan Kosma. Mas Iwan Kosma karena waktu dulu tuh semester berapa, Mas? Semester 2 ya? Semester 1 2. 1 2 itu kebetulan satu kelas, terus Mas Iwan ini yang jadi Kosmanya. Jadi saya Mas Iwan Kosma gitu. Di kontak juga sama ya? Di kontak juga sama. Ya? Gimana PPL? PPL? Iya. Alhamdulillah, sedang proses persiapan. Udah dapat, Mas Iwan? Tempat sudah melalui perizinan, sudah mengirim surat, sudah izin juga ke pengasuh pondoknya, dan sekarang sedang menunggu surat balasan dari pondok. Berarti udah fix ya, tinggal. Insya Allah sudah fix. Alhamdulillah. Di mana itu, Mas Iwan? Di pesantren Anidom Kota Cirebon. Kota Cirebon di Karya Mulia. Oh iya. Saya pernah ke situ kalau nggak salah. Kalau nggak salah pengasuhnya itu Kiai Haji Jafar Sodik ya. Iya. Iya, kalau saya di ini, Mas Iwan. Di mana? Kan jurusan tarbiyah ya gitu. Iya. Jadi ya di sekolah gitu. Di MTS Mafatihul Huda yang di Depok gitu. Tahu nggak? Kayaknya tahu. Tahu. Cuman diberi dulu. Siap. Udah jadi jauh kan? Jadi Kedaung. Jauh saya. Iya. Jadi begini, Mas Iwan. Kenapa kita mengundang Mas Iwan ke sini gitu? Karena menurut kita Mas Iwan itu salah satu mahasiswa yang luar biasa di Institut Agama Islam Cirebon ini. Gitu. Dilihat dari segi mana tuh? Dari segi prestasi juga, terus keaktifan Mas Iwan. Pokoknya luar biasa lah Mas Iwan ini. Kalau nggak salah, Mas Iwan itu sempat menjabat sebagai ketua Dema gitu kan? Iya. Bukan kalau nggak salah. Sudah menjalankan sebagai ketua Dema di periode 2019-2020. Itu apa namanya, atas dasar kemauan sendiri atau gimana, Mas Iwan? Maksudnya atas dasar kemauan sendiri. Jadi waktu itu ceritanya gini, waktu 2019 ya. Jadi 2019 itu kan karena saya aktif di kelas kan, jadi Kosma gitu. Biasa mundar-mandir di kampus ya. Ketemu mahasiswa yang lain, dosen dan lain-lain. Jadi waktu itu Bang Rudi datang ke saya gitu. Bang Rudi ngechat itu Bang Rudi ketua Dema sebelumnya 2018-2019. Kemudian dia menanyakan, memberitahukan bahwa akan ada pemilihan ketua Dema baru. Kemudian saya merenungkan itu apakah mau mencalonkan diri atau tidak. Kemudian setelah itu saya memberitahu teman-teman yang lain apakah saya punya peluang untuk maju atau tidak. Karena kan untuk maju itu kita harus bisa mencari siapa yang mau memilih kita kan. Karena kan kita bentuknya pemilihan gitu. Kampanye lah gitu ya. Jadi harus punya backingan gitu. Siapa yang mau memilih kita gitu kan. Jadi karena waktu itu saya juga aktif di PMI. Jadi saya bertanya kepada ketua PMI waktu itu
Kang Atoila. Jadi saya diskusi dengan beliau apakah saya ada peluang maju atau tidak. Kemudian dari PMI juga mensupport itu. Jadi waktu itu pas pemilihan supporter saya dari teman-teman PMI. Seperti itu. Dan waktu itu juga karena di kelas sebagai Kosma, juga teman-teman saya di kelas ikut aktif untuk memilih saya waktu pada pemilihan kemarin. Itu luar biasa. Seperti itu. Iya. Dari teman-teman Mas Iwan itu kan banyak sekali kan gitu yang mendukung Mas Iwan, ayo maju aja nggak apa-apa gitu kan. Lawannya Mas Iwan itu sama seperti Mas Iwan nggak, maksudnya dapat dukungan penuh dari teman-teman yang lainnya gitu. Kalau dari sisi itu saya kurang tahu, tapi kan pasti setiap pasangan itu pasti ada ya gitu. Mempunyai caranya masing-masing untuk memberikan kemenangan pada dirinya kan, dengan caranya masing-masing. Waktu itu berapa ini? Waktu itu 2 kandidat. Oh, 2. Saya dengan Kang Ikang Maulana ya. Kang Waktu itu saya semester 3 dan Kang Ikang semester 5. Tuh kan, bisa menang loh. Bisa adu. Ya, waktu itu juga kan karena ada pemaparan visi misi juga kan. Dari situ juga mungkin teman-teman yang datang pada waktu itu bisa menilai mana yang visi misinya sampai kepada mereka, bisa dicerna dengan baik, yang sekiranya visi misinya itu bisa dilaksanakan. Mungkin dari situ. Iya, menarik Mas Iwan. Jadi pas Mas Iwan menjabat sebagai ketua DEMA itu perasaannya gimana Mas Iwan? Setelah mendapatkan pas menjalankan gitu atau kan? setelah? Bukan, jadi pas setelah pemilihan gitu kan, kan udah kepilih sebagai ketua gitu kan. Ya perasaannya dapat dari dukungan teman-teman gitu kan. Harus menjalankan amanah ya. Karena waktu itu kan di kita itu organisasi belum terlalu berjalan signifikan gitu kan. Jadi kita harus bisa memulai organisasi ini bisa bergerak dengan maju gitu kan, dengan berjalan dengan beriringan gitu. Jadi kita waktu itu memulai program kerja yang sudah kita jalankan gitu. Yang penting kita jalan dulu. Hasilnya plus atau minus, yang penting kita sudah berjalan, kita optimalkan di setiap kegiatan yang sudah kita rencanakan. Belakangan hasilnya ya Mas Iwan ya? Ya hasil belakangan, dan itu kan hasil itu yang menilai orang lain ya, bukan kita kan. Kita hanya bisa menjalankan gitu. Hasilnya silahkan bisa dinilai oleh mahasiswa, dinilai oleh dosen gitu kan. Seperti itu. Ketika Mas Iwan menjabat sebagai ketua DEMA, ada ini nggak Mas Iwan? Maksudnya hal-hal yang Mas Iwan paparkan ketika di visi misi itu, terus alhamdulillahnya gitu, Mas Iwan sesuai apa yang direncanakan Mas Iwan itu. Ada hal yang paling saya inginkan itu yang dan tercapai sampai sekarang itu penggunaan media sosial ya. Karena waktu itu juga saya waktu dulu kan stage ya. Iya, stage. Dulu saya mencari stage di media sosial itu sangat susah gitu. Saya kan dulu nyari ya sekolah, karena dulu ada guru saya juga yang sekolah di sini kan. Saya tahu namanya stage. Tapi saya pengen tahu gitu, di stage itu ada jurusan apa saja, kegiatannya apa saja, sekolah kampusnya seperti apa gitu. Mencari di media sosial itu sangat sulit waktu itu. Jadi untuk mencarinya itu saya cari di Instagram, cari di Facebook itu belum ada. Ada tapi sangat minim. Ada tapi sangat minim. Jadi waktu saat kampanye itu saya juga menyampaikan bahwa ke depan saya akan mengedepankan media sosial sebagai sarana informasi gitu. Dan alhamdulillah berjalan. Walaupun waktu itu masih bertahap gitu kan. Kita mulai dari Facebook, dari Instagram gitu. Kemudian sampai setelah saya selesai pun sekarang lebih berkembang lagi kan, alhamdulillah gitu. Jadi media sosial itu benar-benar kita gunakan gitu. Semua hima, semua UKM memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk informasi kegiatannya, dan itu sebagai sarana untuk promosi juga kampus kita gitu. Seperti itu. Iya sih, benar emang. Jadi pas waktu Mas Iwan menjabat, saya pun merasakan dalam artian yang visi misi Mas Iwan itu emang benar-benar terlaksana gitu.
Itu tepuk tangan dong Mas Iwan. Karena kan sekarang eranya digital ya, jadi bener. semuanya anak-anak kecil aja megang HP kan. Iya. Kita mencari sesuatu pun udah nggak zamannya gitu, datang ke kampus, datang ke lokasi gitu. Pasti yang pertama dicari itu dari HP dulu. Gitu. Karena setiap orang kan megang nyari apa informasinya yang bisa didapatkan kan. Apalagi mungkin merasa jauh kalau untuk datang ke lokasi langsung. Setelah beberapa proses yang Mas Iwan jalani di Ketua Dema itu, alhamdulillah melahirkan suatu program yang cukup luar biasa mengenai teknologi informasi itu sendiri. Iya, Mas Iwan. Jadi pokoknya kita memanfaatkan media sosial yang sedang berkembang gitu. Selain itu ada ini nggak Mas? Maksudnya dari Dema itu mengadakan suatu kegiatan atau apa gitu? Kalau kegiatan yang sudah terlaksana ya pas masa baktinya Mas Iwan gitu. Iya. Yang di permulaan itu kan kebetulan Sarul juga jadi apa tuh? Ya Sarul juga karena kan jadi divisi seni kan. Alhamdulillah waktu itu kita berjalan 3 kajian ya di divisi seni. Dan alhamdulillah hasil dari kajian tiga kajian itu kita melahirkan satu UKM baru dan sekarang sangat berkembang pesat. Dan mungkin satu-satunya yang paling berkembang pesat di kampus kita gitu. Mas Iman, boleh disebutin nggak? Apa? UKM disebut itu apa? Nama UKM-nya UKM Teater Geni. Begini, arah duduk. Jadi walaupun tidak secara langsung saya terlibat, tapi saya menyaksikan sendiri gitu bagaimana prosesnya Teater Geni itu berproses dan sampai sekarang. Alhamdulillah Mas Iwan, berkat doa dan dukungan Mas Iwan gitu kan. Dan juga teman-teman yang lain juga. Iya, teman-teman perlu diketahui juga bahwa Mas Iwan ini pas waktu golongannya kita Teater Geni mengadakan suatu produksi yang pertama, beliau sangat mengapresiasi banget gitu. Waktu itu pas gladi bersih malam-malam itu subhanallah kan Mas Iwan malam-malam menyaksikan golongan kita gitu, memberikan support kepada golongan kita. Dan ada satu hal yang paling yang paling gitulah itu yang paling berkesan gitu kan. Mas Iwan membawakan martabak manis guys. Martabak manis untuk itu bawahnya juga perjuangan. Iya kan, di luar hujan loh. Tuh, kan? Dari rumah sampai gedung Rara Santang. Iya, di gedung kesenian gitu kan. Itu di luar hujan. Makanya basah kan martabaknya. Iya, itu wadahnya aja tapi alhamdulillah masih bisa dikonsumsi. Gitu kan. Iya, artinya kan program-program yang Mas Iwan kerjakan itu kan sangat-sangat luar biasa gitu kan. Itu kan baru satu ya? Baru satu. Iya, baru satu. Belum yang lainnya guys. Terus setelah itu kita juga melaksanakan dialog kebangsaan untuk mahasiswa dan yang kita undang untuk umum juga gitu. Dialog kebangsaan. Iya, itu. Narasumbernya saya juga pernah terlibat kalau nggak salah. Ya semua pengurus Dema pasti terlibat ya. Termasuk Nur Muarif. Ketua pelaksana bukan? Bukan. Dia ketua panitia. Ketua pelaksana Aksera. Oh, jadi Aksera, kita Iya, itu kan ada lagi 2 kegiatan besar yang dilakukan 2 minggu berturut-turut. 2 minggu berturut-turut. Jadi sebelumnya kita melaksanakan dialog kebangsaan. Minggu selanjutnya kita melaksanakan Aksera. Itu kan selang berapa minggu? 1 minggu. Itu kan jadi minggu ini acara besar loh, acara besar. Minggu depannya Aksera gitu. Luar biasa. Itu jadikan sebuah pelajaran atau motivasi ya untuk kepengurusan Dema yang selanjutnya. Mungkin yang sekarang juga sudah terpilih Mas Iwan ya. Dema yang sekarang juga sudah
ada yang menduduki gitu kan, dan mungkin juga teman-teman dewan pengurus yang sekarang sudah mempersiapkan untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Iya. Nah itu kan tadi apa namanya, program-program kerja yang terlaksana Iya, gitu. sudah dijalankan. Nah di dalam prosesnya itu tuh Mas Iwan, perlu kita klarifikasi juga bahwa pasti kan setiap proses itu kan ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala gitu kan. Yang Mas Iwan alami sendiri itu bagaimana Mas? Ya lumayan juga ya, karena kan waktu itu juga saya masih kerja di Jakarta kan. Jadi iya. proses komunikasi, diskusi harus bisa dijalankan dengan baik gitu. Misalkan saya ada instruksi ke ketua pelaksana ataupun ke kepengurusan yang lain gitu, harus bisa berjalan. Harus bisa menempatkan diri gitu lah. Waktunya kita ada di kampus, waktunya kita untuk berorganisasi. Hambatannya di situ. Jadi kita tidak bisa, saya pribadi tidak bisa full 1 minggu ada di sini terus. Jadi ketika belum bisa standby. Iya. Jadi ketika saya tidak bisa standby di kampus, ketua pelaksana dan pengurus Dima yang lain harus bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Tapi luar biasa loh terlaksana walaupun jaraknya jauh gitu. Itu kan menandakan bahwa komunikasinya itu tetap terjalin gitu kan. Walaupun jarak memisahkan Mas Iwan juga. Dan itu juga mungkin bukti dari komitmen kita bersama gitu. Betul. Karena kan kita sudah masuk ke suatu kepengurusan, kita harus bisa berkomitmen untuk Dan bisa di mana menjalankan. kita mempunyai tanggung jawab pada organisasi tersebut. Iya. Tadi kan saya sempat mendengar juga bahwa Mas Iwan itu kan ini beralih apa sih beralih? Iya. Beralih sedikit melenceng lah. Iya. Apa pertanyaan? Iya. Mas Iwan itu kan di kampus Institut Agama Islam Cirebon ini tidak hanya kuliah tok gitu kan, akan tetapi mempunyai kesibukan di luar, yakni ya pekerjaan itu sendiri gitu kan. Nah dari pekerjaan itu sendiri jaraknya itu kan jauh gitu Mas Iwan. Itu ngontrol waktunya gimana Mas Iwan? Apakah ada kebijakan perusahaannya atau gimana? Alhamdulillah saya bekerja pada perusahaan yang sangat mengerti kondisi saya. Ini rezeki anak soleh ya. Iya. Nah, jadi saya diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan pekerjaan dan bisa kuliah gitu. Jadi saya 4 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan diberikan keringanan untuk bisa kuliah lagi gitu kan, bisa belajar di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau 4 hari saya kerja, 3 hari kuliah. Udah kayak manajer ya, maksudnya ngatur jadwal sendiri gitu. Ya kita harus manage waktu kita. Ketika kita waktunya kerja ya kita fokus di dalam situ. Kita harus bisa fokus di dalam pekerjaan. Ketika waktunya kuliah ya harus bisa sampai di situ, harus bisa menjalankan kuliah dengan baik. Dan memang kebetulan kan pernah satu kelas juga gitu kan. Mas Iwan ini emang kalau di jadwalnya kuliah ya emang berangkat gitu. Ya Mas, pada waktu itu kan Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sabtu, Minggu. Ya kan karena saya juga di kelas sebagai kosma ya. Ya, itu. Harus bisa menjalankan gitu kan. Makanya tidak salah pilih kalau kita memilih Mas Iwan ini sebagai ketua koordinator mahasiswa itu sendiri kan. Karena waktu itu nggak ada yang mau, Rul. Ada loh, nggak ada. Itu juga ditunjuk Pak siapa ya? Ada kalau nggak salah tuh Nggak ada. Jidni lah. Jidni bukan sih? Iya, cuman waktu itu kalah ini apa namanya? Kalah suara Jidninya gitu. Teman-teman mempercayakan semua itu pada Mas Iwan gitu. Iya. Dan alhamdulillah terus terlaksana gitu. Iya. Dan di kelas itu yang paling saya ingat ya. Jadi setiap pekan itu, setiap malam saya membuat list orang ini presentasi. Oh iya betul. Padahal kan ada bagian sekretaris gitu kan. Tapi setiap malam itu saya bikin nih, besok yang presentasi ini gitu. Nanti kalau nggak saya kirim itu
pada lupa kan. Iya. Dan yang lain juga pada menunggu itu gitu. Nunggu Mas Iwan ini siapa yang presentasi besok gitu. Jadi nanti saya list. Dan itu berjalan sampai di semester 3 pun saya masih kayak gitu. Cuman karena udah beda jurusan ya kita. Iya, maksudnya ketika semester 1 2 kan itu kita karena semua jurusan jadi satu kelas ya. Tapi maksud ketika saya sudah di jurusan khusus IAT pun masih berjalan seperti itu gitu, sistem di kelas saya. Iya, itu kan menandakan artinya bahwa Mas Iwan itu sangat-sangat luar biasa, serius. Soalnya kan bukan hanya ketua saja gitu kan, akan tetapi meringankan tugas dari rekan-rekannya juga. Termasuk dengan Iya. Ada subhanallah sih. Intinya kita membantu gitu kan. Iya betul. Membantu meringankan beban teman-teman. Karena kan mungkin waktu itu juga di kelas kita kan sudah banyak yang sudah berkeluarga juga kan. Iya, ada. Ada gitu kan. Jadi ketika mereka harus mengurus keluarganya, mungkin hal-hal yang sepele kayak gini nggak akan mereka pikirkan gitu. Jadi kita ada untuk memikirkan hal kecil yang seperti ini gitu. Yang terpenting mengingatkan ya kan Mas Iwan. Dengar-dengar saya juga kan pernah dengar Mas Iwan gitu kan, bahwa Mas Iwan itu pernah kuliah kalau misalnya sebelum di IAIC gitu kan. Iya. Itu kan ada apakah gerangan gitu kan sehingga Mas Iwan meninggalkan kampus lamanya kemudian melanjutkannya ke IAIC ini gitu. Jadi kampus lama itu ya bermasalah lah. Jadi bukan saya yang bermasalah ya. Iya. Jadi kampusnya yang bermasalah. Itu di Jakarta juga kan? Iya, di Jakarta juga. Berarti pas kerja sama kuliah itu duluan mana? Pas di Jakarta itu? Sebenarnya. Oh kerja. Jadi 2014 itu kan saya keluar SMA tuh. 2014 saya kerja setahun, kemudian 2015 saya berpikir, kayaknya ini saya harus kuliah deh gitu kan. Nah karena waktu itu namanya juga orang kerja kan, jadi ya mikirnya. Dan waktu itu masih berpikir, yang penting bisa dapat ijazah gitu, kayak gitu. Dan itu kan pikiran umum semua pekerja mungkin kayak gitu kan, yang lulusan SMA gitu kan, lulusan SMA SMK. Jadi yang penting sekiranya kuliahnya tidak mengganggu pekerjaan kita. Gitu. Dan padahal dalam prosesnya itu memang tidak terlalu signifikan mengganggu, tapi lumayan juga perjuangan untuk menjalankan kuliah itu karena itu kan. Waktu itu saya selesai kerja itu jam 4 sore. Kuliahnya jam? Kuliah habis maghrib, sedangkan jarak antara Kampus sama tempat perusahaan? kerja dan kampus itu lumayan karena kan dulu di Jakarta Barat, kampusnya di Jakarta Timur. Dan itu menggunakan angkutan umum, menggunakan bus Transjakarta. Bukan yang kendaraan pribadi Mas Iwan? Oh karena nggak bawa kendaraannya. Iya, tadi sempat terpotong Mas Iwan, gimana tadi Jadi, masalah kampusnya? ya kampusnya yang bermasalah. Nah, Jadi nama kita itu, nama mahasiswa tidak terdaftar di Dikti. Makanya ketika saya kesini pun, saya kan waktu dulu pernah ngingetin kan di grup itu, ayo kita cek sama-sama nama kita sudah terdaftar belum di Dikti. Jadi maksudnya jangan sampai saya ingat itu. Iya, jangan sampai kita terulang lagi gitu. Dan alhamdulillah kampus kita melakukan administrasi dengan baik. Iya, itu kampus kita berarti. Iya. Yang sekarang ya? Yang sekarang Institut Agama Islam Institut Agama Islam Cirebon. Iya, berarti udah semester berapa itu pas waktu itu sampai semester 5. Semester 5? Semester 5. Sekarang semester ngulang lagi ya gitu? Ya, karena ngulang lagi, karena kan beda jurusan. Iya. Yang pertama beda jurusan, yang kedua mungkin transkrip nilai tak? Udah ada belum? Kalaupun ada transkrip nilai, karena beda jurusan kan tetap tidak bisa dikonversi kan. Iya, kecuali kalau masih satu jurusan. Dan waktu itu juga karena nama kita tidak ada di Dikti, nilai kita pun tidak bisa dikonversi ke kampus lain. Kecuali kalau nama kita ada di Dikti, itu bisa dikonversi. Tapi selama proses perkuliahan di sana ya gitu, pembayaran apa segala macam tetap berjalan? Tetap berjalan. Karena saya kan, maksudnya saya kan tertib administrasi ya. Kalau bayar gitu kan. Maksudnya sesuai dengan ketentuan gitu. Itu kalau misalkan dibandingkan sama kampus yang sekarang gitu Mas Wan, lebih ringanan yang mana?
Mungkin kita jangan lari ke sana ya. Oh iya, astaga. Itu kan nanti Sorry. arahnya itu. Betul. Jadi ya sebenarnya sih yang penting di mana kita kan intinya pengen belajar kan, intinya pengen belajar lagi gitu. Mungkin itu poinnya yang jadi poin yang bisa saya ambil itu jangan sampai berpikir kita hanya ingin dapat ijazahnya saja. Jadi kita harus mau berproses di dalamnya gitu. Yang sekiranya kita bisa ambil ilmu untuk bisa kita bisa baktikan ke masyarakat, ke diri kita pribadi dan keluarga gitu. Jadi itu guys. Seperti sebelum Mas Iwan masuk ke IAIC ini, Mas Iwan dulu sempat pernah belajar gitu, di suatu kampus, suatu universitas ya. Iya. Yang ada di Jakarta itu. Kemudian Mas Iwan melanjutkan pendidikannya di kampus yang sekarang ini, Institut Ragam Islam Cirebon gitu. Iya Mas Iwan, kalau boleh tahu ya ini sih, dulu katanya kan beda jurusan gitu. Iya. Nah dulu jurusan apa? Dulu karena saya lulusan SMK Bangun kan. Oh SMK ya? Iya. Jadi saya lanjutkan ke teknik sipil dulu. Menarik nih, ini lulusan SMK, Ya. tapi sekarang ke ilmu Al-Quran dan tafsir gitu ya. Ada Ya saya niatkan untuk belajar gitu. belajar juga. Walaupun sebelumnya Mas Iwan belum pernah ini ya mondok gitu kan. Belum pernah. Nah, tapi Mas Iwan sendiri memberanikan diri untuk Ya itu mungkin mau nekat ya. melanjutkannya ke ilmu Al-Quran dan tafsir gitu Mas Iwan. Ya pokoknya kita niatkan untuk belajar kan. Di sini kan banyak dosen-dosen yang sangat mumpuni kan. Dan teman-teman juga banyak anak-anak pondok juga. Jadi selain kita belajar ke dosen juga kita belajar ke teman-teman juga. Walaupun ya kita juga tetap melihat diri kita gitu, kemampuan kita sampai mana gitu. Iya itu kan pasti ada kendala ya. Maksudnya kan kita belum kalau misalnya kita belum mempunyai dasar gitu kan, otomatis untuk melanjutkan ke yang selanjutnya gitu kan butuh proses yang lama gitu. Iya. Pokoknya saya juga masih belajar ya, dan kesulitannya pasti ada. Tapi kita jalani saja dulu. Perlu Mas Iwan ketahui juga. Apa? Saya pun demikian. Loh kan kita dulu pernah ngobrol ya. Iya. Kamu pernah ngajak saya pindah ke PBA kan? Iya betul. Iya karena kalau saya pribadi kenapa mengambil bahasa Arab itu waktu SMA ya, dari MTS, MA gitu. Karena kamu kan ada poin plusnya, kamu masih lulusan MA. Ya itu cuma MA doang Mas Iwan. Cuman kan belum pernah ke pendidikan ya kayak pondok pesantren gitu kan, belum pernah. Cuma modal senang aja sih, modal senang gitu Mas. Mungkin Mas Iwan juga sama ya? Iya sama. Mas Iwan diminum dulu. Iya. Tapi poin plusnya saya karena ada tingkat pun yang nanya, Mas Iwan katanya, karena dia pun sama ya, bukan lulusan pondok, bukan lulusan MA juga, dia lulusan SMK. Gimana ya nanti? Itu IAT juga. IAT juga. Saya kan bukan lulusan pondok katanya. Biar bisa mengikuti perkuliahan seperti apa katanya. Kata saya ya jalani saja gitu kan. Poin plusnya saya aktif di dalam organisasi gitu. Jadi ketika saya kurang di pembelajaran, ada poin plus untuk diri saya. Saya bisa menyerap ilmu lebih banyak tentang keorganisasian gitu, tentang kepemimpinan di kampus gitu. Iya. Ya walaupun tetap juga kita harus bisa terus belajar dalam keilmuan kita dalam problem studi yang kita ambil gitu. Harus bisa sambil belajar. Artinya bahwa kalau misalnya kita ada niatan gitu kan, insya Allah ada jalannya. Iya. Mas Iwan ya. Walaupun sambil menyelam sambil minum air gitu. Iya. Jadi walaupun kita belum mempunyai dasar gitu kan, karena tapi kalau misalkan kitanya sungguh-sungguh, kitanya menggeluti bidang itu tersebut gitu kan dengan sungguh-sungguh ya insya Allah gitu kan Mas Iwan. Dan sekarang sih Mas Iwan gimana?
Maksudnya yang Apanya? setelah menjalani proses dari semester 3 ke semester 6 ini gitu. Ya masih terus belajar kan. Belajar. Sekarang semester 6 jadi masih proses 3 semester lagi ya. 2 semester lagi. Dua. Ya, insya Allah sambil belajar kita mengikuti semua ketentuan yang ada di kampus kita ikuti semua mata kuliahnya. Pokoknya jalanin aja dulu. Nanti itu di kelas Mas Iwan apa namanya lulusan pondok semua atau gimana? Tidak semua juga. Tidak semua juga. Ada yang lulusan pondok, ada juga yang sama seperti saya juga ada. Tapi kebanyakan yang lulusan pondok. Berarti tidak apa namanya? Tidak menutup kemungkinan bahwa Mas Iwan minder gitu kan. Saya enggak ini apa namanya? Bukan lulusan pondok segala macam. Kan tapi kan ada teman gitu kan yang senantiasa mensupport Mas Iwan. Justru poin plusnya gini ya, kita berada di kampus yang tidak semuanya lulusan pondok dan tidak semuanya anak-anak reguler kan banyak yang kelas karyawan gitu kan. Jadi kita bisa sharingnya tuh lebih enak gitu. Jadi kita bukan hanya belajar tentang keilmuan yang ada di program studi doang, tapi semua pengalaman teman-teman yang lain juga kita bisa sharing di situ. Kelas gitu maksudnya, bukan masalah sih. Jadi pembahasan mengenai kelas gitu kan. Di kelasnya itu bagaimana ketika Mas Iwan itu dulu kan lulusan SMK gitu kan, tetapi Mas Iwan memberanikan diri untuk mencoba melanjutkannya ke bidang yang lain gitu kan, seperti ilmu Al-Quran dan tafsir yang Mas Iwan jalani ini gitu. Mas Iwan sangat bersungguh-sungguh gitu, walaupun tadi sebelumnya tidak mempunyai dasar gitu kan, tapi terus proses belajar gitu kan Mas Iwan. Iya Mas Iwan. Gimana? Sehat? Tadi belum nanyain kabar soalnya. Pokoknya ketika kita bisa beraktivitas di luar berarti kita dalam keadaan sehat. Iya, alhamdulillah. Pandemi gimana Mas? Pandemi? Iya. Kan sekarang kan apa namanya? Terkendala semua perusahaan semua yang ada ya pokoknya ekonomi khususnya di negara Indonesia ini gitu kan sangat-sangat lagi kritis gitu. Ya pokoknya kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Pokoknya dengan keadaan seperti ini kita harus bisa menyesuaikan diri kan. Ketika saya juga sekarang kerjaan saya resign kan. Resign? Ya bener. Serius. Terus gimana? Ya, jadi karena kan saya kan pikir PPL tuh minggu kemarin kan, jadi saya berpikir itu tuh pengen fokus ke PPL. Justru jadi kalau misalnya kita udah masuk ke semester atas itu kan perlu kan biaya yang cukup banyak lah gitu kan. Nah, sedangkan Mas Iwan meresign-kan deweknya gitu kan. Enggak, justru kalau saya pribadi sih ingin lebih fokus gitu, karena kan kalau ketika kita berada di dua kegiatan kan, kuliah dan kerja itu kerasa gitu, tidak fokusnya itu terasa. Jadi saya ingin memberanikan diri untuk lebih fokus ke satu bidang gitu. Berarti itu tidak dari perusahaannya, maksudnya kamu keluar aja gitu. Enggak kan ya? Enggak, tapi dari Mas Iwan sendiri gitu. Saya sendiri. Berarti mecat perusahaan ini. Iya kan, hebat kan Mas Iwan, segitu perusahaan yang besar gitu kan, tetapi Mas Iwan pecat pula perusahaan. Ini kan tidak seperti. Jadi maksudnya dalam kondisi pandemi ini kan kita kan kerja dari rumah gitu kan. Sementara kalau dulu kan mungkin lebih terasa nyaman ketika saya dulu bolak-balik Jakarta Cirebon gitu kan, lebih mengena gitu. Kerja gitu kan, kuliah. Sedangkan kalau ketika kerja di rumah kan ada ketakutan dalam diri saya, takut tidak amanah gitu dalam melaksanakan pekerjaan gitu. Jadi saya memilih untuk resign dulu. Lebih takutnya di situ sih. Karena saya takut tidak amanah untuk menjalankan pekerjaan. Karena sangat penting juga kalau misalnya amanah itu. Dan maksudnya kalau ketika sekarang menjelang semester 6, 7, 8 kan perlu fokus untuk kegiatannya PPL. Nanti menjelang KKM itu kan, mungkin nanti skripsi gitu kan, kita perlu waktu yang lebih luang. Jadi maksud saya biar waktu saya tidak terbagi
eh, pikiran saya juga tidak terbagi gitu. Jadi saya fokus ke Fokus pada satu kegiatan. tujuannya Mas Iwan. Iya. Iya menarik Mas Iwan. Jadi berarti sekarang kegiatan selain di kampus itu Nah, kegiatan saya sekarang saya jualan di rumah. jualan. Iya. Jualan apa Mas Iwan? Saya ini promosi juga nih. Iya bro, apa sih lah? Jadi kalau misalkan perlu ada apa namanya yang perlu dikunjungi Oh itu, iya. ini aja nanti kita tulis di link deskripsi ya. Siap. Jadi saya sekarang jualan pulsa di rumah, bikin konter kecil-kecilan. Tapi insya Allah bisa sudah berjalan. Nah. Saya mulai 17 Januari kemarin. 17 Januari. Jadi ini udah berjalan. Pas resign itu kapan? Resign itu saya minta di awal Januari. Cuman karena kan nggak bisa mendadak kan. Jadi saya diberi waktu jangan akhir Desember katanya. Nanti akhir Januari aja. Jadi saya resign di akhir Januari. Terus Tapi udah mulai jualan pas tanggal 17. iya, Di 17 Januari pertengahan itu ya. saya mulai memberanikan diri. Masih Iwan. Karena kan harus dimulai ya, sesuatu yang kecil itu harus kita mulai dulu biar bisa menjadi besar gitu ya. Karena kan ada pepatah ya Mas Iwan, kalau nggak salah. Gitu. Apa itu? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Bukit. ya itu. Bukit mana Mas? Bukit Cipernak. Iya, iya. Perumahan itu. Iya, barangkali Ya, jadi saya ada deskripsi link. jadi namanya itu teras kita ya. Oh, teras kita. Jadi nama Ada di Instagramnya juga. ada teras kita store gitu. Tuh, teras kita. Nanti store. catat ya, cek. Nah, nanti ditandain. Barangkali link ini YouTube juga Mas Iwan punya. YouTube saya nggak ada sih. Facebook paling ya, Facebook, IG. Gitu. Ya, Facebook saya kalau teras kitanya belum. Kalau Belum. IG ada nih. Ya, Teras nanti kita. ini aja share aja Mas Iwan. Siap. Biar Dudung yang ini catat tuh. Jadi itu jualannya juga bukan voucher doang, ada voucher, Oh, ada kuota. selain voucher juga ada. Ada masker, ada Masker. alat-alat tulis, alat-alat Tuh, tulis. Dung, ente udah ini belum punya masker? Maskernya. Karena kan masker ini sebagai selain sebagai kebutuhan, sekarang juga sebagai style kan. Style ini. Style. Karena pengen keluar harus pakai masker gitu. Jadi kalau cuman buat kebutuhan itu terasa aneh gitu. Tapi kalau ketika jadi style itu jadi lebih ringan gitu pakainya. Betul. Justru harus kalau style tuh. Iya. Karena kan orang sekarang itu mementingkan style ya daripada kebutuhan. Kebutuhan daripada keselamatan gitu kan. Iya. Terus masker ada, pulsa ada. Iya. Terus Alat tulis. apa lagi? Alat tulis juga ada. Iya, seperti itu. Ya udah Mas Iwan, saya doakan. Makanya enggak kenapa namanya teras kita? Oh iya tuh, kenapa tuh? Jadi gini. Teras, iya sih teras kita. Teras kita ya. Kenapa nggak teras saya gitu kan? Kan yang punya Mas Iwan gitu. Awalnya kan itu saya punya disuruh oleh guru saya bikin blog kan. Pernah Guru dengar kan? apa tuh, Mas? Guru ngaji saya itu. Oh. Jadi waktu itu guru ngaji saya suruh bikin blog yang isinya tentang sejarah-sejarah. Di blog saya kan, blog saya namanya Blog Kepudang. Blog Kepudang Desa Kedungnawa. Tahu kan rumah saya? Tahu. Jadi saya bikin blog, kan kalau bikin blog itu harus ada namanya ya. Oh iya. Nah, nama blog saya Blog Kepudang. Masa Kepudang doang kan? Jadi saya berpikir, oh ya kayaknya bagus deh Kepudang teras kita gitu. Jadi kita menjadikan blog Kepudang itu ya blog kita sebagai wajah kita gitu kan. Iya. Teras kita. Iya, teras kita, wajah kita itu ya ini gitu. Cover kita. Iya. Jadi itu karena sudah ada itu saya ingin menjadikan bisnis saya ke depan itu karena berawalnya juga di teras sih. Jadi kan ini masih adanya sih. jualannya Tapi kalau di misalkan teras kan. berawal di kamar sih gitu Pak. Jadinya kamar gitu. Iya kamar gitu. Ini kayak kos-kosan. Jadi namanya teras kita. Gitu. Itu guys. Berarti Ya. nggak macam-macam gitu Mas Iwan ya. Nah rencana ke depan ada ini nggak Mas Iwan? Maksudnya ingin mencoba lebih gitu kan jual barang produk-produk yang lain gitu. Sebenarnya rencana sih saya kan sedang menjalankan bimbel juga sekarang. Ya les-lesan warga sekitar gitu kan. Itu juga awalnya sih permintaan dari masyarakat kan. Ada ibu-ibu Itu setelah Mas Iwan resign ya?
Itu berjalannya sebelum juga sih. Oh, sebelum juga. Sebelumnya juga sudah berjalan pagi hari. Yang bimbel itu. Ya, yang les-les itu. Yang les. Jadi inginnya ke depan semoga bimbel ini bisa berkembang. Nah, amin, amin, amin. Itu di bimbelnya itu ada nama khusus nggak Mas? Kayak tadi itu kan ya. Oh, ini Belum sih karena teras kan kita gitu. saya belum tahu prosedural seperti apa gitu. Ada bimbel itu apakah harus ada yayasan kita gitu-gitunya kan. Kalau administrasinya harus melibatkan orang lain kan lebih sulit lagi. Harus ada administrasi yang harus dilalui gitu. Harus bikin yayasan dulu, kemudian perizinan kayak gitu-gitunya yang belum saya ketahui. Berarti Jadi sekarang masih merintis di awal-awal dulu gitu. sambil berjalan aja. Sambil berjalan dulu. Iya, berarti dari masyarakat setempat gitu. Banyak Ya, masyarakat. Kurang lebih kalau datang semua 30-an anak ada 30. Itu di rumah. di rumah. Muat ya? Muat, jadi kan sistem datangnya yang datang duluan ngaji pulang. Oh, gitu. Jadi nggak semuanya Nggak langsung serentak, brek tidak. gitu kan? Iya. Iya. Di teras juga nggak itu? Tidak di teras sih, karena kita di dalam Ya. rumah di ruang tamu. Iya, gitu. itu kan. Kalau di Cuma teras, cukup luas ya itu. iya. Kalau di teras mengganggu ya. Betul, betul. Iya, itu artinya setelah Mas Iwan resign gitu kan dari perusahaan kan, tapi Mas Iwan percaya gitu kan bahwa rezeki itu tidak hanya di situ Iya. gitu kan. Dan itu yang mungkin sedang saya uji dalam diri saya sendiri ya. Gimana pola pikir kita itu berubah, bukan kan kalau pekerja itu pasti mengharapkan terus-terusan akhir Iya, bulannya. betul. Jadi gimana kita berpikir itu, kan kita percaya bahwa rezeki itu dari Allah kan. Dari Allah. Jadi ingin menguji gitu, diri ini yakin atau tidak gitu bahwa rezeki itu dari Allah gitu kan. Dan tidak semata-mata hanya di situ saja Iya. gitu. Melainkan di luar juga banyak. Iya. Gitu. Iya, itu Mas. Jadi Mas Iwan itu memberanikan diri untuk mempercayakan, untuk apa namanya, lebih mengasah Iya, mengasah diri. mengasah bahwa rezeki itu kan emang datangnya dari Allah gitu Iya. kan. Nah, iya. Dan kita tidak hanya mengharapkan ke orang lain gitu kan. Walaupun itu dalam pelaksanaannya pasti berat sih. Iya pasti. Karena kan dalam berusaha, berwirausaha kita harus bisa bersabar kan. Dan saya tahu Mas Iwan, jadi kalau misalkan kita sedang menjalani proses usaha itu kan ya emang kunci sabarnya, kunci suksesnya itu kunci suksesnya itu kan yang pertama sabar, istiqomah gitu kan. Dan itu poin-poin itu kan yang sangat-sangat ya krusial gitu kan. Iya. Untuk kita jalani, untuk kita komitmen gitu kan. Itu guys, jadi setelah beberapa proses Mas Iwan dijalani, ketika sebelum keluar dari perusahaan, kemudian sudah keluar gitu kan ya, tetapi Mas Iwan percaya gitu bahwa rezeki itu pasti ada gitu, bukan hanya di situ saja gitu. Itu artinya menandakan bahwa Mas Iwan itu jiwa-jiwa yang optimis gitu kan. Iya kan dong. Kalau ibu saya sering bilang gini, saya kan bilang juga kalau saya resign gitu kan, ibu saya bilang kalau yakin saja bahwa rezeki itu ada di depan gitu. Jadi kita tidak perlu mikirin yang sudah-sudah gitu. Sebelumnya ada ini nggak Mas Iwan? Maksudnya pertimbangan bahwa Mas Iwan itu harus melakukan hal yang seperti itu gitu. Ya pertimbangannya seperti itu. Jadi ketika saya udahlah resign aja gitu kan. Pasti kan ada pertimbangan sebelumnya gitu. ya pertimbangannya ketika kita resign itu harus ada pekerjaan yang bisa kita lakukan gitu, walaupun tidak harus bekerja pada orang lain. Jadi ada kegiatan yang harus bisa kita lakukan. Jadi kita bukan hanya selesai kerja dari sini resign, kemudian tidur di rumah doang atau lontang-lantung di rumah, itu kan tidak baik juga ya. Jadi ketika kita resign dari pekerjaan itu harus bisa di planning apa yang akan kita lakukan untuk ke depannya. Itu. Jadi tidak semata-mata
kalau misalkan udah resign, nah udahlah gitu aja. Enggak, Mas Iwan ya. Enggak itu. Harus bisa di planning kan. Dan yang paling utama itu kan apa namanya? Niat kita ya Mas Iwan ya. Niat. Kalaupun kita mau usaha kan yang penting kan niatnya dulu kan? Iya. Iya. Itu jam berapa dong? Tapi jangan cuma niat doang sih kalau usaha katanya. Kata siapa yang bilang tuh. Kalau mau usaha ya jangan diniatin doang, lakukan dulu gitu. Lakukan dulu. Praktekkan dulu. Untuk plus minusnya kan nanti gagal ya kita coba lagi gitu kan. Tapi kan di samping melakukan itu kan secara tidak langsung ya. Iya. Kan niat itu kan ngintil kan kawan. Iya. Jadi tapi ngikut, setelah gitu niat kan. itu dipraktekkan gitu. Karena kan banyak Ya juga berarti yang, kan banyak juga yang niat niatnya dulu. doang gitu. Niat dulu kan. Banyak yang niatnya doang tapi tidak praktek-praktek gitu. Jadi ya tidak jalan. Karena saya juga dulu gitu karena saya tuh memikirin saya pengen bikin ini. Planning itu kebanyakan gitu. Tapi tidak terlaksana karena kita tidak berani untuk mempraktekannya, tidak bisa terjun. Tidak berani action gitu kan. Ya actionnya itu, action yang lama Action. Ya, dan saya nyari itu. Saya nyari itu action. Action itu. Yang dihitung itu actionnya. Tidak hanya niat akan tetapi di samping niat juga kita harus berani gitu Iya, kan, berani untuk action itu sendiri, action kayak ikut ya bahkan. Iya, artinya di samping kita usaha gitu kan, kita juga harus ini kan Musiman kan masih kuliah juga gitu kan, pasti kan memanajemen waktunya kan harus ini juga apa pas lah gitu kan. Iya, kalau berusaha ya menurut saya tidak terlalu memakan waktu ya. Jadi mungkin kita masih waktu untuk kuliahnya lebih banyak. Tapi karena sekarang kita banyakkan kan daring ya, jadi ya kita lebih enak untuk mengaturnya di rumah. Kalau waktunya daring. Sambil ngeles itu daring belajar. Iya berarti sampai itu dari jam berapa sampai jam berapa yang bimbel itu? Kalau yang les itu jadi kalau kan anak-anak kalau yang pagi itu ada pagi, jadi ada dua jadwal. Ketika anak-anak TK-nya di sekolahnya libur, maka mereka lesnya pagi. Kalau mereka TK-nya masuk, mereka lesnya sore. Memanfaatkan situasi sekolah libur itu. Iya. Jadi kalau sekolahnya libur, mereka lesnya pagi. Kalau yang nggak libur, sore. Tapi kalau yang kelas SD itu sore. Berarti ada tingkat-tingkatannya juga maksudnya? Iya. TK berarti ada TK. Iya, TK, SD. TK sama SD doang. Kalau yang TK kan pasti belajar membaca, berhitung gitu. Yang ngaji sedikit-sedikit. Kalau yang SD lebih fokusnya ke berhitung. Karena kesulitan sekarang itu kalau SD apa ya, berhitungnya agak susah ya, nggak kayak orang dulu gitu. Iya betul. Iya menarik juga. Ini kan Mas Iwan kan salah satu mahasiswa yang tidak mengambil fakultas tarbiyah atau fakultas pendidikan gitu kan. Fakultas pendidikan. Akan tetapi Mas Iwan di rumah tuh mencoba untuk melatih dirinya, diri Mas Iwan untuk menjadikan tenaga pengajar gitu kan. Iya. Ya kalau misalkan telusuri itu kan melenceng juga gitu. Ini itu sih lebih jadi Usuluddin ke tarbiyah gitu kan. Lebih ke praktek karena dulu itu cita-cita dulu itu ya jadi guru dulu. Cuman kan berkembang mengikuti kondisi lah. Kalau sekarang sih lebih ke pengabdian ke masyarakat aja sih. Lebih ke sosial gitu. Ketika kita dibutuhkan oleh masyarakat ya kita berperan di situ gitu. Karena kan sekarang itu problem di masyarakat karena kebanyakan sekolah itu daring ya masyarakat kan pelajar itu kan nggak bisa dapat ilmu kan ataupun dapat tapi sangat minim. Dan saya telusuri juga Mas Iwan kebanyakan siswa-siswa gitu, anak-anak SD, TK, MTS juga, bahkan SMA gitu kan. Di situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini tidak hanya memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah gitu kan, akan tetapi kebanyakan
ya ini sih miris ya gitu kan. Pada mainnya tuh Apa? game gitu Mas Iwan. Ya sebenarnya ketika hal itu terjadi kan itu peran kita dibutuhkan di situ ya. Nah itu kan, Peran orang tua, peran masyarakat kan. makanya ini sangat mulia sekali gitu kan Mas Iwan itu kan, mengadakan suatu bimbel untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu gitu kan Mas Iwan. Luar biasa Mas Iwan. Ketika kita dibutuhkan oleh masyarakat kan kita harus bisa hadir di situ ya. Betul. Kan itu juga termasuk dalam tridharma perguruan tinggi. Nah itu tidak perguruan tinggi. Kita bisa mengabdikan diri ke masyarakat. Gimana caranya kita untuk setelah lulus untuk memanfaatkan diri kita agar ya bermanfaat bagi sekitar gitu kan Mas Iwan. Pokoknya dimulai dari hal kecil. Dimulai dari hal kecil, apa yang bisa kita lakukan di masyarakat kan, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Setempat. Iya. Karena kan kita mungkin nggak bisa melakukan apa ya, mengeluarkan uang besar gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya hanya yang hal-hal yang kecil gitu. Selagi kita masih bisa, ya apa salahnya kita beranikan gitu kan Mas Iwan. Iya Mas Iwan. Kita sudah muter-muter tadi, muter-muter jalan-jalan dari mulai Mas Iwan SMA, SMK gitu kan, terus melanjutkan ke perguruan tinggi yang sebelumnya dan yang sekarang gitu kan. Ini 10 menit lagi Mas. Iya, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Iwan. Closing statement gak apa-apa? Iya. Masih ada peluang kan? Apa aja? Masih ada peluang yang pertanyaan gitu kan? Iya silahkan. Oke. Dari proses Mas Iwan dari mulai pekerjaan terus apa namanya bergelut di dunia pendidikan gitu kan, Mas Iwan ada ini sempat berpikiran bahwa nanti saya di umur yang sekian harus sudah mempunyai pasangan gitu. Itu gimana Mas Iwan? Ya Ada ini nggak pernah gitu? manusiawi ya, pasti kita juga Pasti ada kan ya? dari umur 20-an sudah bisa merencanakan kan. Itu. Sekarang Aduh. Sekarang bebas langsung. bulan depan saya 26. Tuh kan sunnahnya itu bukan sunnah ya. Jadi ya Kalau mengikuti Rasul 25. iya mengikuti Rasul. Iya emang sunnah ya gitu kan. 25. Nah Mas Iwan itu udah lebih sunnahnya itu gitu kan. Artinya sudah sangat cukup gitu kan. Sudah sangat apa namanya? Pas lah gitu kan Mas Iwan untuk memikirkan hal yang seperti itu gitu kan. Ya, masih proses lah dulu. Atau udah ada cara aja sekarang. Takut gimana? Ya sebenarnya gimana ya ngomongnya? Enggak mau. Ya sedang di proses kami. Kan ini saya promosiin nih. Promosi. Belum lah, selesaiin kuliah dulu. Siap. Itu teman-teman. Jadi mengenai perjuangan Mas Iwan dari mulai 0 sampai ya sekarang ini gitu kan. Mungkin cukup sekian Mas Iwan. Terima kasih banyak, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Iwan sudah menyempatkan waktunya, udah meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya yang seharusnya Mas Iwan ada kegiatan lain gitu di luar gitu. Tapi Mas Iwan meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita di teater gini bincang-bincang. Saya ada kok di teras kita. Promosi lagi. Iya Mas Iwan, terima kasih banyak Mas Iwan. Ya, sama-sama. Jangan kapok Mas Iwan. Insya Allah. Kapan-kapan main lagi. Insya Allah. Iya. Mungkin ada pesan-pesan nggak barangkali buat teman-teman? Jangan menyerah, terus berjuang dan lakukan yang terbaik untuk diri kita. Diri kita dan masyarakat. Ya, untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Tuh, catat. Mulia sekali. Oke Mas Iwan, terima kasih banyak. Itu guys, bincang-bincang kita kali ini.
jangan lupa sebelum teman-teman menyaksikan, menonton channel kita, jangan lupa sebelumnya itu klik tombol subscribe yang belum ya. Kalau yang sudah, terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Subscribe, like, komen, dan share videonya, share linknya gitu, biar teman-teman teater geni semakin semangat gitu dalam berkarya gitu kan, dalam meng-up namanya video-video yang sudah kita jalani gitu kan. Mungkin Mas Iwan juga punya masalah di sana, di luar sana gitu kan, bisa lah untuk mempromosikan channel kita gitu kan. Siap. Ya terima kasih Mas Iwan, itu saja. Sama-sama. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni, boro. Oke guys.